Jadi selamat pagi untuk semua. Jadi ini saya akan kasihkan materi berikutnya tentang statistika. Jadi sebelum kita mendalami tentang statistika untuk kelas 12, jadi kita tahu dulu, jadi statistika itu adalah cabang ilmu, ya, sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Jadi itu statistik, ya. Jadi berbicara soal mengumpulkan dan menyusun data, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Di statistik itu ada yang namanya populasi dan sampel. Jadi populasi itu berbicara seluruh objek yang akan kita teliti. Kemudian sampel itu adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diamati. Sampel biasa juga disebut dengan contoh. Ya, jadi sampel itu biasa juga disebut dengan contoh. Nah, kita akan mulai materi statistik itu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tapi kita akan mulai dulu dari tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya, saya akan kenalkan dulu sub-sub yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini contohnya. Jadi ini datanya, ya, yang awal ini data, kemudian ini titik tengah dari data, kemudian ini turus itu menunjukkan banyak data, kemudian ini frekuensi. Jadi frekuensi dengan turus itu berbanding lurus, hanya turus bentuknya lain, kalau frekuensi bentuknya angka, gitu ya. Nah, di dalam tabel distribusi frekuensi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, unsur-unsur di dalamnya. Ya, yang pertama itu perhatikan. Nah, misalnya ini tabel distribusi frekuensi yang saya ambil turusnya, ya, sudah model begini. Jadi frekuensi ini mewakili turus yang tadi. Yang pertama, unsur yang pertama itu ada kelas. Kelasnya itu yang mana? Ini. Nah, ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima, ini kelas keenam. Jadi tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari 6 kelas, ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Ya, itu ingat. Kemudian yang kedua unsur-unsurnya adalah batas kelas. Jadi perhatikan, batas kelas itu ada dua, batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya yang mana? Ya, perhatikan. Jadi batas bawah dan batas atas itu dimiliki oleh semua kelas tadi. Karena tadi ada 6 kelas, berarti batas bawah dan batas atas itu dimiliki oleh semua kelas. Jadi masing-masing kelas punya batas bawah dan punya batas atas. Kita ambil contoh kelas pertama, batas bawah, ya. Jadi ini disebut dengan batas bawah, ya. Kemudian batas atasnya ini. Nah, ini kalau di kelas kedua batas bawahnya itu 81, batas atasnya 90. Begitu juga seterusnya sampai kelas ke-6. Ya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tepi kelas. Tepi kelas ini ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Masing-masing kelas punya tepi bawah dan punya tepi atas. Ingat, masing-masing kelas punya tepi bawah dan punya tepi atas. Kita ambil contoh kelas pertama. Kita mau cari tepi bawahnya nih. Tepi bawahnya itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah tadi kan ini, batas atasnya ini. Berarti kalau kita mau cari tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Kita ambil contoh kelas pertama, berarti batas bawahnya itu adalah 71. Kita kurangi dengan 0,5. Oh, berarti tepi bawah untuk kelas pertama, tepi bawah itu saya simbolkan TB, adalah 70,5. Ini harus pintar-pintar ngurang ini. 71 dikurang 0,5 itu adalah 70,5. Lalu batas tepi atasnya gimana? Tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi bedanya ini dikurang, ini tambah. Berarti batas atas itu tadi kalau kelas pertama kan 80. Berarti
80 ditambah 0,5 sama dengan 80,5. Itu tepi atas dengan tepi bawah. Jadi bedakan antara batas bawah, batas atas dengan tepi atas, tepi bawah ya. Itu banyak siswa yang kadang-kadang bingung di situ. Ingat-ingat, kalau dia batas itu ambil langsung dari frekuensi dari sini tabelnya. Kalau dia tepi itu berarti batas bawahnya dikurangi 0,5. Kalau tepi atasnya batas atas ditambah 0,5. Kemudian unsur berikutnya adalah panjang kelas ya, panjang kelas. Jadi masing-masing kelas juga punya panjang kelas ya. Ini kelas pertama nih, panjangnya berapa? Berarti kalau data itu bukan dihitung dari 72, 73 sampai 80, enggak. 71 ini kan termasuk dalam data, sehingga dia dihitung menjadi satu data. Jadi 71 itu satu data. Sampai 80 itu berapa? Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah ya. Panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Kita ambil contoh yang pertama nih, kelas pertama ya. Tadi kan tepi atasnya kita dapat 80,5 yang tadi yang awal kita cari. Kemudian tepi bawahnya itu 70,5. Berarti kalau dikurangkan sama dengan 10. Jadi panjang kelasnya 10. Nah, kalau kalian tidak mau bingung, nggak pakai rumus juga boleh. Hitung nih dari 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Nah, itu kan ada 10 ya, ada 10. Sehingga nanti panjang kelasnya 10. Begitu juga ke bawah. Jadi ini masing-masing kelas itu punya panjang kelas yang sama ya. Ingat-ingat, ini masing-masing kelas punya panjang kelas yang sama. Nah, untuk menyusun tabel-tabel ini itu ada beberapa caranya. Jadi saya sudah ajari unsur-unsurnya ya. Terus yang terakhir adalah titik tengah. Nah, titik tengah itu yang ini. Ya, titik tengah itu yang ini. Titik tengah kelas yang ini. Ya. Nih. Caranya gimana? Caranya itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya kan 80. Batas bawahnya 71. Ditambah aja nih, dibagi 2 dapatlah 75,5. Dapat nih. Begitu juga dengan kelas kedua sama. Nah, kalau untuk menentukan titik tengah kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5 itu kita tidak perlu lagi pakai cara yang tadi. Yang mudahnya gini. Kita lihat tadi kan panjang kelasnya 10. Kemudian titik tengah pertama 75 kita dapat. Tinggal ditambahkan aja 10, dapatlah titik tengah kelas kedua, tambah lagi 10, begitu tambah lagi 10 dapat titik tengah berikutnya. Dan seterusnya sampai terakhir ini. Jadi karena panjang kelasnya tadi 10, kita tambah aja. Kita cuma cukup cari yang pertama, kita tambahi dengan panjang kelasnya, dapatlah ini. Itu ya. Sekarang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok? Ya. Misalnya nih ada data yang dapatnya data mentah ya. Hasil ini diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Nah, misalnya dapat ini. Datanya nih. Nah, ini ada 40 data yang didapat dari hasil pengukuran. Nah, langkah pertama ya untuk menentukan membuat tabel yang tadi itu yang tersusun rapi itu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat statistik jajaran. Kita harus membuat statistik jajaran dan rentang. Ya, langkah pertama nih, statistik jajaran gimana? Statistik jajaran itu mengurutkan data yang kita dapat di atas tadi, mulai dari terkecil sampai dengan terbesar. Ya, memang ini agak sulit karena menganalisisnya mulai dari terkecil sampai terbesar. Sebenarnya tidak apa-apa sih juga sih kalau tidak disusun. Tapi lebih bagus disusun supaya nanti untuk memasukkan data-data ini ke dalam tabel itu lebih mudah. Setelah kita susun, berikutnya kita menentukan rentang. Rentang itu jarak atau selisih data terbesar dengan data terkecil. Kita perhatikan data terbesarnya adalah 176, data terkecilnya 119. Sehingga kita dapat rentangnya adalah 176 dikurang 119 sama dengan 57. Ingat-ingat rentangnya adalah 57. Jadi langkah pertama kita buat statistik jajaran urutannya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan rentangnya, data terbesar dikurang data terkecil. Dapatlah 57. Ingat-ingat. Kemudian berikutnya adalah langkah kedua, kita menentukan banyak kelasnya. Tadi kan di tabel itu saya sudah kasih tahu ya, di situ ada berapa kelas tadi, ada 6 kelas. Nah, 6 kelas itu bukan sembarang aja kita tentukan dari data, tapi ada rumusnya.
menentukan banyak kelas itu rumusnya adalah K dikali 1 ditambah 3,3 log N. Ya, ingat-ingat logaritma kemarin, ini dipelajari di materi peminatan kalau nggak salah. Ya, logaritma. Jadi ini kita gunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Jadi ini kita menggunakan aturan Sturges atau biasa disebut kaidah empiris Sturges. Nah, tadi kan datanya itu ada 40 ya. Datanya ada 40 ya, N-nya itu 40, maka di sini untuk mencari menentukan banyak kelasnya, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya sama dengan 40. Sehingga K-nya nanti sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 itu sama dengan 1,602. Kalau kemarin belajarnya bagus-bagus berarti bisa tahu nih, log 40 itu kan sama dengan log 4 kali log 10. Atau kalau diubah menjadi ini berarti log 4 ditambah log 10. Jadi log 4 itu 0,6 berapa sekian-sekian, log 10 itu kan 1. Sehingga kalau ditambahkan 1,6,02 sekian-sekian gitu ya. Ini kalau dijumlahkan berarti nanti K-nya 1 ditambah berarti 3,3 kita kalikan dulu dengan 1,6 sehingga dapatnya 5,28. Ya, ini kita bulatkan aja, berarti K-nya nanti sama dengan 1 ditambah 5,28 itu kan 6,28. Sehingga ini karena kelas itu kan harusnya bentuknya bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga karena dia ada lebihnya kita bulatkan ke atas supaya 0,28 ini terwakili dalam satu kelas. Sehingga banyak kelasnya nanti kita bulatkan ke atas menjadi 7. Ya, jangan dibulatkan ke bawah karena data 2,8 ini nanti tidak terwakili kalau kita bulatkan ke 6. Ya, kalau kita bulatkan ke 6 dia tidak terwakili. Banyak kelasnya 7. Ingat-ingat tadi rentangnya itu 57, banyak kelasnya 7. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas ya. Nah, itu kan panjang kelas tadi yang kita hitung 10 itu juga bukan sembarang kita taruh, oh saya mau panjang kelasnya 10, enggak, itu ada rumusnya. Panjang kelasnya dari 71 sampai 80 yang tadi itu ada rumusnya. Kalau di sini tadi berarti rumusnya nanti adalah panjang kelas rentang dibagi dengan banyak kelas. Rentang dibagi dengan banyak kelas. Rentangnya kan kita dapat tadi itu 57. Kemudian banyak kelas yang kita dapat tadi yang kita hasil pembulatan adalah 7. Nih kalau dibagi hasilnya 8,1428 dan seterusnya. Kita bulatkanlah dia menjadi 9 supaya 0,1428 itu terwakili di satu kelas yang kita bulatkan ke atas menjadi 9. Sehingga panjang kelas dari data yang tadi itu adalah 9. Berarti panjang kelasnya yang kayak tadi 71, 72, 73 itu sampai 9. Ini sudah dapat ya panjang kelasnya, rentang banyak kelasnya ada 7 tadi. Kemudian panjang kelasnya, panjang masing-masing kelasnya ada 9. Nah, sekarang kita tinggal susun nih. Ya, jadi perhatikan, ini tabel yang sudah jadi, saya susun jadi caranya gini. Perhatikan caranya. Ambil data terkecil taruh sini. Ya. Kemudian tadi kan panjang kelasnya 9. Berarti 119, 120, 121, 122, 123 hitung pakai tanganmu 9. Jadi 119, 20, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 9, panjang kelasnya 9 itu dari 119 ditambah dengan karena 119 termasuk data berarti dia ditambahkan dengan 8 aja. Kalau 119 ditambah dengan 8 itu berarti 127. Kenapa saya tambah 8? Karena di atas 119 kan termasuk data ya. Berarti dia sudah dihitung 1. Berarti untuk dapat 9 kan tambah 8 lagi. Dapatlah 127. Nah, kemudian setelah 127 datanya adalah 128. Kita tambahkan lagi kayak tadi 128 kan termasuk data. Kalau dia termasuk data berarti dia sudah terhitung 1. Berarti supaya dapat 9 kan tambah 8 lagi, tambah lagi 8. Begitu terus seterusnya. Ulangi, dah habis 136 kan 137. 137 kan termasuk data nih, terhitung 1. Berarti untuk dapat 9 panjang kelas 9 tadi tambah lagi 8. 130 tambah 8 itu 145. Begitu seterusnya sampai dia terhitung sampai 7 kelas. Karena tadi kita 7 kelas ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Jadi begitu terus urutannya. 163 turun 164. Panjang kelasnya hitung lagi sampai 9 dapat ini. Jadi di sini jangan salah. Jadi nanti kalau kalian mau ngecek salah atau enggak, tinggal lihat sini. 119 tambah 9, 128. 128 tambahin 9 lagi, 137. Tambahin 9 lagi, 146. Ini juga sama, 127 tambah 9, 136. 136 tambah 9, 145. Dan seterusnya sampai 7 kelas. Tidak boleh lebih. Kalau dia sudah sampai sini, ya sampai sini aja. Ya, karena dia cuma hitung 7 kelas, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kita dapat 7 kelas. Ini sudah pasti mewakili semua kelas. Kemudian langkah berikutnya kita mau menentukan titik tengah kelas. Ingat titik tengah tadi, batas atas ditambah batas bawah, ya, dibagi dengan 2. Jadi untuk carinya berarti 127 ditambah 119 dibagi 2, atau boleh 119 tambah 127 dibagi 2, dapatlah 123. Nah, untuk cari titik tengah kelas kedua sampai kelas ke-7 nggak usah bingung. Tadi ingat-ingat, panjang kelasnya kan 9. Tambah aja 123 tambah 9, 132. Tambah 9 lagi 141, tambah 9 lagi 150, dan seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, kemudian turus. Turus ini menunjukkan banyak data yang terdiri dari 119 sampai 127. Nah, kita tinggal lihat di atas nih yang sudah kita urutkan, 119 sampai 127 hitung. 1, 2, 3. Cuman sampai sini, karena di sini 128, dia bukan dia sudah di atas 127, berarti hanya ada 3. Oh, berarti 119 sampai 127 ada 3, sehingga frekuensinya 3. Kemudian 128 sampai dengan 136 kita cari. Berarti 1, 2, 3, 135, kemudian 135, 135, 136 sampai dengan 136 aja. Berarti cuma sampai sini. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga nanti frekuensinya adalah 6. Begitu seterusnya ke bawah. Tinggal lihat 137 sampai 145 itu ya berapa jumlahnya. Kalau 137 sampai 145 itu kan ini berarti 138, 138, 140, 140, 142, 142, 144, 144. Dia ada 10 data ya, sampai 145 tuh ada 2 nih. Ada 10 data, berarti nanti turusnya 10, frekuensinya 10. Sehingga jadilah tabel distribusi frekuensinya. Nih. Ya. Nah, untuk contohnya nanti sebentar saya masukkan, sebentar ya. Ini sudah contoh urut. Nah, kalau mau jadikan tabel distribusi frekuensinya utuh, tinggal kita ambil aja turusnya. Turusnya hilang, sisa hasil pengukuran titik tengah dan frekuensi. Nah, biasanya juga kalian akan temukan hanya modelnya hasil pengukuran kemudian frekuensi aja, titik tengahnya tidak ada, nanti kalian tentukan sendiri. Itu ya. Jadi model tabel distribusi frekuensi itu disusun bukan sembarang menyusun. Jadi ada rumus-rumusnya yang tadi itu. Langkah pertama rentang, kita buat statistik jajaran, kemudian tentukan rentang, kemudian tentukan banyak kelas, kemudian tentukan panjang kelas, baru kita masuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Kemudian mohon dipelajari untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam tabel distribusi frekuensi tadi yang saya sebutkan. Ada kelas, batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah, panjang kelas, titik tengah. Karena nanti itu unsur-unsurnya akan kita gunakan untuk menentukan rata-rata, median, modus, desil, kuartil. Itu semua akan kita pakai nantinya ya. Jadi mohon itu dipelajari bagaimana cara menentukannya tadi, terus bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini ada contoh hasil pengukuran juga. Saya ambil dulu yang pertama, ada 40 datanya biar sama supaya kalian tidak sibuk cari lognya. Ya, ini ada datanya. Kemudian saya minta kalian susun data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan cara yang tadi saya ajarkan. Itu ya, langkah pertama tentukan rentang, kemudian tentukan banyak kelas, panjang kelas, kemudian masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya, itu sih dari saya. Nanti mohon dipelajari dengan baik. Minta maaf kalau ada kekurangan, karena ini juga agak goyang-goyang tripod saya tinggal di sekolah.
jadi saya nggak bisa pakai tripod untuk sementara. Jadi ini aja dari saya, mohon dipelajari ya.